Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keutamaan, pahala dan keberkahannya. Terlebih di saat kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, yang kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nurun ala nur, suatu keutamaan di atas keutamaan yang lain. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kajian rutin dari pembahasan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram. Kita masih dalam bab Al-Bir was-Silah, bab berbuat kebaikan dan menjalin hubungan. Terakhir hadis yang kita baca, hadis Jabir radhiyallahu anhu, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah, riwayat Al-Bukhari. Dan juga hadis setelahnya, hadis Abu Dar, di mana Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan suatu perbuatan ma'ruf, walaupun kecil, walaupun sedikit, dan sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Telah kita jelaskan maknanya di pertemuan yang lalu. Maka kita masuk pada hadis yang berikutnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa anhu qala, dari Abu Dar radhiyallahu anhu, Jundub ibn Junadah, yang telah kita sebutkan biografinya secara singkat di pertemuan sebelumnya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka, akhrajahuma Muslimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta marakah, apabila engkau memasak kuah sayur, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka,
dan berikanlah sebahagiannya kepada tetanggamu. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadits ini kembali menyinggung tentang hak dalam bertetangga, di mana dari perkara yang dianjurkan di dalam agama kita untuk saling berbagi. Kepada siapa? Kepada mereka yang menjadi tetangga kita, entah dia seorang muslim atau seorang kafir. Kalau dia tetangga kita, maka kita berbuat baik kepadanya. Salah satu perbuatan baik kita, seperti yang disebut di dalam hadits ini, adalah memberikan sebahagian makanan ataukah minuman, masakan yang kita masak kepada tetangga kita. Berikan kepada dia sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dengan contoh di dalam hadits ini, walaupun tentu saja tidak sebatas yang disebutkan di dalam hadis. Ini kadar minimalnya. Apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyak airnya, lalu hadiahkan kepada tetanggamu. Ya, ini kadar minimal, bukan artinya jikalau kita punya kelebihan ya cuman kuah sayur saja yang kita kasih kepada tetangga, tentu tidak. Rasulullah menyebutkan ini kadar minimalnya, ya minimal kamu kasih kuah sayur kepada tetanggamu. Nah, tapi kalau ada yang lebih daripada itu, ya tentunya lebih utama kita memberikan sesuatu yang lebih. Terlebih mungkin di zaman sekarang ini, kalau kita memberikan kepada tetangga kita cuman kuah saja, ya mungkin bukan suatu kebaikan yang mungkin kita berikan kepada dia, tapi malah menjadi sesuatu penghinaan menurut dia, atau sesuatu yang seperti itu. Kenapa? Ya karena tidak terbiasanya akan hal tersebut, atau dari sisi yang lain ya, karena di masa sekarang ini sudah tersebar banyak harta, makanan dan minuman, sehingga kalau sesuatu yang seperti itu ya seakan-akan aib kalau diberikan kepada tetangga. Masa cuman kuah sayur, masa cuman kuahnya saja, mana dagingnya, mana lauknya, mana sayurnya. Ya, mungkin akan muncul hal-hal yang seperti itu. Nah, dikarenakan apa tadi? Ya, dikarenakan tidak ada kebiasaan untuk saling berbagi. Tapi kalau kebiasaan itu dihidupkan, maka tentu saja pemberian dari tetangga, walaupun sedikit, walaupun sesuatu yang kita anggap kecil, remeh, tapi kita wajib untuk menerimanya dan kita berbahagia dengannya, dan dari sana kita memunculkan baik sangka kita kepada tetangga kita, bukan malah kita berburuk sangka. Dan sebagian orang terkadang ketika tetangganya memberi sesuatu kepada dia, terkadang muncul suudzon, jangan-jangan saya diberi ini yang sisa ini, jangan-jangan ini saya dikasih ini karena dia sudah tidak perlu lagi, yang busuk-busuk mungkin baru dikasih ke saya. Muncul suudzon. Nah, ini yang seperti ini tidak bagus tentu saja. Seorang ketika tetangganya memberi sesuatu, ya, maka dia dengan senang hati bergembira dengan hal tersebut, walaupun mungkin ternyata pada makanan tersebut ada sesuatu yang kurang layak atau apa, tapi biasakanlah untuk berhusnudzon kepada tetangga kita. Dia sudah mau kasih kepada kita, itu menunjukkan kepedulian dia kepada tetangganya. Dan memang harusnya seperti itu, ketimbang tidak ada yang kita berikan kepada dia. Nah,
Maka sekali lagi hadits ini mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi, saling memberikan hadiah. Karena tentu saja hal tersebut akan memunculkan rasa cinta dan kasih sayang, dan akan mempererat hubungan di antara tetangga-tetangga kita, saling berbagi. Karena tentu saja secara fitrah manusia, orang itu akan suka apabila diberi. Walaupun terkadang dia punya harta, walaupun terkadang dia bisa membeli, tapi ketika ada yang mengasih, tabiat manusia tentu akan merasa bahagia, senang dengan pemberian itu. Nah, dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk berbagi dengan makanan atau masakan yang kita masak. Kata para ulama, terlebih lagi jikalau masakan tersebut banyak, dan terlebih lagi kalau masakan tersebut bisa dirasakan dan dicium aromanya oleh tetangga kita. Kita lagi masak daging misalnya, masak ayam, masak apa, ya, baunya sampai ke tetangga kita. Nah, tentu hal tersebut lebih kuat untuk kita berbagi dengannya, karena dia sudah menciumnya. Dia sudah mencium masakan tersebut. Nah, jadi sekali lagi ini adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling berbagi. Dan disebutkannya perkara ini setelah hadis Rasulullah, jangan kau remehkan kebaikan itu, walaupun kecil. Ya, sama di dalam hadis ini Nabi mencontohkan sesuatu yang mungkin dianggap orang remeh, berbagi dengan kuah sayur, kuah masakan. Nah, menunjukkan apa? Kebaikan itu jangan kita remehkan, walaupun dengan pemberian yang kecil, dengan pemberian yang sedikit. Karena terkadang sesuatu yang sedikit itu bisa bermanfaat bagi orang yang kita beri. Misalnya tetangga kita, terkadang dia mungkin membutuhkannya, kita tidak tahu. Maka intinya kita tidak lantas meremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan kebaikan, dan jangan malu untuk berbagi itu. Iya, berbagi dengan tetangga-tetangga kita, berikan kepada dia sesuatu dari makanan, minuman, buah-buahan, ya, atau apa saja yang kita bisa beri yang bermanfaat kepada saudara kita tersebut atau tetangga kita tersebut. Nah, dan di dalam hadis Rasulullah memerintahkan wa ta'ahad, berikanlah dia sebahagiannya, hadiahkanlah hal tersebut kepada tetanggamu. Perintah di sini perintah yang maknanya sunnah, bukan wajib. Berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa memberi hadiah hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Nah, maka ini makna dari hadis yang mulia ini. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, fil hadithi al-wasiyatu bil jar. Di dalam hadis ini terdapat wasiat untuk memberikan yang terbaik kepada tetangga. Sebagaimana Rasulullah sering didatangi malaikat Jibril dan mewasiatkan kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Nabi SAW, saya menyangka karena seringnya dan terlalu seringnya Jibril mengingatkan aku tentang hak tetangga itu, aku mengira tetangga itu akan mendapat jatah warisan nanti kalau tetangganya meninggal. Padahal kan tentunya tidak ada hak warisnya. Tapi Nabi sampai-sampai mengira jangan-jangan nanti akan diberikan warisan juga, karena seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Rasulullah tentang tetangga.
Nah, wa bayanu idhami haqqihi wa fadilatil ihsani ilaihi. Dan juga penjelasan akan hak, besarnya hak tetangga itu dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Makanya disebutkan di dalam hadis yang lain, juga diterima dari sahabat Abu Dar. Abu Dar mengatakan, inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani. Sesungguhnya kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqan, apabila engkau memasak suatu masakan, fa'akthir ma'ahu, maka perbanyaklah airnya, tsumma nzur ahla baitin min jiranika, kemudian lihatlah kepada jumlah keluarga dari tetanggamu, fa'asibhum minha bima'rufin, maka berikanlah kepada mereka sesuatu dari makanan tersebut dengan cara yang baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, yani berikanlah sesuatu walaupun sedikit kepada mereka. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah menukil hadis ini. Dan An-Nawawi menyebutkan terkait dengan hadis ini, babul wasiyah bil jari wal ihsani ilaihi, bab berwasiat kepada tetangga untuk berbuat baik kepadanya. Nah, dan hadis ini juga mengajarkan kita untuk berakhlak dengan akhlakul karimah, dan bimbingan kepada kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, terutama di dalam hal berbagi. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang gemar berbagi dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan balasan yang terbaik yaitu surga Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan bagi dia dengan segala kemudahan yang Allah berikan. Nah, dan tentu ini akan mendatangkan rasa cinta, kasih sayang, dan kebersamaan dengan adanya perbuatan baik, saling memberi dan saling membagi antara sesama. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya berbagi dengan tetangga itu dengan melihat mana yang lebih terdekat dari mereka dengan rumah kita. Al-aqrab fal-aqrab. Makanya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innali jaraini." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, saya punya dua orang tetangga. Fa ila ayyihima ahda?" Kepada siapa dari salah satu dari keduanya yang paling berhak untuk aku berikan hadiah? Tentunya kalau misalnya dua-duanya bisa dibagi, ya dua-duanya dia berikan. Tapi kalau misalnya dia hanya bisa memberi satu orang tetangga saja, siapa yang lebih pantas dari tetangga yang dia bagi? Nah, kata Nabi SAW, ila aqrabihima minka, ila aqrabihima minka baban. Ini berikanlah kepada yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Nah, dia yang lebih pantas. Nah, ya tentunya ketika kita memberikan kepada seorang tetangga saja, ya usahakan jangan sampai tetangga yang lain memperhatikannya juga. Nah, sebab terkadang bisa memunculkan iri atau suudzon dan seterusnya. Nah, ya karena terkadang ya, seseorang ketika melihat ada orang lain diberi kemudian dia tidak diberi, dia merasa marah, kesal, atau muncul suudzon tadi. Ya sementara mungkin dia hanya bisa berbagi kepada seorang tetangga. Kan tidak diharuskan untuk berbagi kepada semua tetangga. Nah, dari tetangga-tetangga itu kepada siapa yang paling berhak? Nah,
kepada yang lebih dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Kepada yang lebih dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah tetangga, rumah kita. Dan ini sama haknya antara muslim dengan kafir, asalkan dia menjadi tetangga kita. Di dalam bab ini tentu saja. Nah, kemudian bagi orang yang diberi, tetangga yang diberi sesuatu, masakan atau makanan walaupun kecil, jangan dia menganggapnya sebagai sesuatu penghinaan atau apa, tapi hendaknya dia menerimanya dengan kegembiraan dan tanamkan husnudzon ya kepada orang yang memberi tersebut. Jangan langsung ya, ini kok saya diberi cuman ini ya, ini yang saya diberi ini tidak berarti, jangan-jangan pemberian ini cuman pemberian apa. Ini suudzon yang seperti ini mesti dibuang. Nah, dan selayaknya kita yang diberi membalas dengan balasan minimal dengan mendoakannya, ucapkan jazakallahu khairan, syukran jazilan, dan kalimat-kalimat yang serupa dengan hal tersebut. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga ya, seorang itu dianjurkan untuk memperhatikan keadaan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Dan Nabi menyebutkan bukan seorang mukmin yang seseorang itu kenyang di dalam rumahnya sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan, kata Nabi. Bukan orang yang beriman seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka ini hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan berbagi kepada tetangga. Dan ini tentu saja dari akhlak yang mulia, yang mana seseorang ya, manakala memperhatikan hal-hal yang seperti ini, terkadang hal tersebut akan berbuah kebaikan bagi dirinya dan tentu saja bagi orang lain. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'min, man naffasa an muslim kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dalam satu lafaz, wallahu alam, ini dalam satu lafaz mukmin, man naffasa an mukmin, barang siapa yang memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan, kelapangan dari seorang mukmin, dia lepaskan satu kesulitan dari kesulitannya di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitannya di hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memberikan kemudahan dari orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib, celaan saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong hamba apabila hamba tersebut senang menolong saudaranya. Akhrajahu Muslim,
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadits ini adalah hadits yang sangat agung. Kata Imam An-Nawawi mengomentari hadits ini, innahu jami'un li anwa'in minal ulumi wal qawaid wal adab. Sesungguhnya hadits ini mengumpulkan berbagai jenis ilmu, kaidah dan adab. Ditambahkan oleh Ibnu Allan, wal fadail wal qawaid wal fawaid wal ahkam. Di dalamnya terkumpul faedah-faedah yang sangat banyak, keutamaan-keutamaan dan hukum-hukum. Hadits ini. Nah, dan hadits ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Perhatikan, balasan bagi orang yang memberikan dan melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin di dunia. Balasannya apa? Balasan yang sama. Allah juga akan lepaskan satu kesulitannya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Sama, tapi nilainya tentu berbeda. Balasan dari Allah tentu lebih baik. Kenapa? Karena ketika dia melepaskan satu kesulitannya saudaranya di dunia, Allah lepaskan satu kesulitannya di akhirat. Di dunia dan di akhirat pada hari kiamat. Nah, tentu kesulitan yang kita dapati nanti di hari kiamat jauh lebih besar dari kesulitan di dunia. Nah, ketika Allah membalas dengan hal yang serupa akan tetapi nilainya lebih, karena ini kaitannya dengan hari kiamat. Dan perhatikan, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia. Ini kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Makanya sangat banyak ya ayat-ayat yang semakna dengan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada seorang hamba sesuai dengan perbuatannya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah hadiahkan dengan kebaikan yang besar, yaitu surga, dan ada tambahan lagi. Di surat Yunus ayat 26. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Dalam surat Ar-Rahman. Tentu kebaikan yang Allah balas jauh lebih besar. Nah, jadi hadits ini memberikan faedah kepada kita al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan seseorang. Perhatikan hadits yang mulia ini. Rasulullah SAW menyebutkan 4 perkara. Yang pertama, seorang yang melepaskan dari seorang mukmin. Perhatikan, Rasulullah membahasakan dia melepaskan kesulitan seorang mukmin. Diingatkan dia seorang mukmin. Ya. Untuk apa? Agar dipahami bahwa dia ini orang yang beriman. Dia ini punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu punya kehormatan. Kalau kamu tolong dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar. Tentu beda seseorang yang menolong orang yang tidak beriman dengan menolong orang yang beriman. Walaupun menolong orang yang tidak beriman, yang kafir misalnya, kita tolong dia karena dia kesulitan, ada pahalanya. Tapi menolong orang yang beriman, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia punya iman. Ya.
Nah, makanya diingatkan di sini, sebab pada dasarnya berbuat baik itu tidak hanya sebatas kepada seorang muslim atau seorang mukmin saja. Kita juga dianjurkan berbuat baik bahkan kepada orang kafir yang di luar dari agama kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, sampai kepada orang kafir, kepada hewan, siapa saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi kepada orang yang beriman, tentu lebih lagi. Nah, makanya Nabi ingatkan, yang kamu bantu ini, yang kamu lepaskan kesulitannya ini, bukan siapa-siapa, dia orang yang beriman, dia saudaramu juga sesama mukmin. Ya tentunya diingatkan ya, persaudaraan mukmin itu bagaimana? Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu kan bersaudara. Harusnya kamu peduli dengan saudaramu yang mukmin ini. Makanya diingatkan, siapa yang membantu melepaskan kesulitan seorang mukmin. Nabi tidak katakan siapa yang melepaskan kesulitan manusia, tapi diingatkan orang beriman dia. Nah, untuk memberikan kepada kita pemahaman bahwa yang kita bantu ini ternyata saudara kita sesama mukmin yang memang harus kita peduli dengannya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan kita memberikan keluasan pertolongan kepada dia, melepaskan kesulitannya, memberikan kelonggaran tatkala dia berada dalam kesempitan, kita berikan kelonggaran di dalam kehidupannya. Naam, maka Allah akan memberikan balasan, dimudahkan dan dilepaskan kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin, ya, dan dengan hal tersebut dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Bagaimana caranya kita melepaskan kesulitan saudara kita sesama mukmin? Ya, imma dengan harta kita, atau dengan kedudukan kita, ya, atau dengan tenaga yang kita bisa berikan bantuan, ya, atau dengan kita memberikan kepada dia masukan-masukan sehingga hal tersebut memberikan kelonggaran bagi dirinya. Ya, kadang seseorang ketika ditimpa suatu masalah, dia merasa sempit dadanya, sempit rasanya hidup ini. Kenapa? Ada masalah yang merundung dia. Nah, maka kita berikan kepada dia nasihat-nasihat sehingga yang tadinya sempit hatinya, ya, menjadi lapang kembali. Ini juga dari perkara yang bisa kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memudahkan orang yang berada dalam kesulitan. Ini sebenarnya yang kedua ini bagian dari yang pertama sebenarnya. Sama saja kan? Barang siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, ini keutamaannya. Hanya yang kedua ini lebih khusus kepada orang yang berada dalam kesulitan tatkala dia berutang. Dia berutang dengan orang lain, ya tentunya dia harus membayar hutangnya tersebut. Nah, ketika dia membayar hutang-hutangnya, dia mengalami kesulitan, susah dia bayar utangnya. Maka disinilah keutamaan. Siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kalau misalnya ada saudara kita yang berutang kepada kita, bagaimana cara kita memudahkan dia di dalam hutangnya? Ada perkara yang sifatnya wajib dan ada perkara yang sifatnya sunnah. Yang wajib, ketika dia betul-betul dalam kesulitan, memberikan tenggang waktu. Ya, misalnya utangnya sudah jatuh tempo, tapi betul-betul dia tidak bisa bayar. Ya, maka kita berikan jatah tempo. Ini kata para ulama hukumnya wajib. Tidak boleh dia memaksa, ya, sementara dia memang betul-betul sulit. Beda kalau misalnya dia ini sengaja mengundur-undur padahal ada hartanya. Karena Nabi mengatakan kan matlul ghani zulmun.
menunda-nunda bayar utang itu zolim, kata Nabi. Tidak boleh menunda-nunda bayar utang. Kalau sudah jatuh tempo, bayar utang kita. Kalau kita tunda padahal mampu, zolim hukumnya. Nah, tapi kalau dia memang sulit, dia sudah cari tapi tidak dapat, kasihan. Ya, maka bagaimana? Kita berikan tenggang waktu. Nah, itulah makna dari firman Allah di surat Al-Baqarah 280, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya, jikalau orang yang berutang itu dalam kesulitan, belum mampu bayar, maka berikan tenggang waktu sampai dia lapang mudah membayarnya. Ini hukumnya wajib. Tidak boleh kita paksa orang sulit, ya. Nah, itu yang wajib. Yang sunnahnya apa? Nah, yang sunnahnya kalau kita letakkan hutangnya sebahagian atau kita anggap lunas. Nah, ini tidak wajib, tapi sunnah saja. Ya. Ini kalau misalnya dia berutang sekian, ya sudah, saya kasih kelonggaran kepada kamu bayar setengahnya saja. Setelah itu saya anggap lunas. Nah, ini luar biasa. Berarti dia bersedekah dengan orang tersebut dengan setengahnya. Tapi kalau dia sudah letakkan, dia katakan sudah, utangmu saya anggap lunas. Nah, ini tentu jauh lebih besar lagi pahalanya. Nah, ini sifatnya bukan wajib tapi sunnah. Nah, itulah pada lanjutan ayat, wa antasaddaqu khairun lakum. Kalau kalian sedekahkan, ya, hutangnya itu, maka itu lebih baik bagi kalian. Nah, jadi di dalam berutang itu seperti itu. Ada kadar wajib, ya, seperti memberi tenggang waktu tadi, dan ada kadar sunnah, meletakkan sebahagiannya atau menganggapnya sudah lunas, diikhlaskan saja. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Taib. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau misalnya kata para ulama, utangnya tersebut bukan kepada kita tapi kepada orang lain, ya kita bisa memberikan bantuan juga dengan hal yang serupa. Taib. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan menutup aib saudara kita. Balasannya apa? Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini keutamaannya. Orang yang menutup aib saudara kita, aib saudaranya. Ketika dia mendapatkan aib di sini kata para ulama umum, ya. Baik aib dari sisi fisiknya misalnya, atau aib dengan makna saudaranya tersebut jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, di sini kita wajib menutup aibnya dia, karena kan dosa itu aib juga. Nah, kita wajib untuk apa? Menutup dia, menutup aibnya. Terlebih lagi kalau dia sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal, nah, kita lebih wajib menutup aibnya dia. Nah, makanya kan Nabi menyebutkan orang yang mendapatkan ampunan sebanyak 40 kali bagi orang yang memandikan jenazah, dengan syarat kalau dia memandikan jenazah lalu dia dapatkan mungkin aib pada tubuh jenazah ini, ya mungkin apa saja aib dari tubuhnya, ya dia tidak sebarkan kemana-mana, baru dia dapat pahala seperti itu. Tapi kalau dia sebarkan, tadi jenazah yang saya mandikan tadi banyak panuannya, ya begini-begini, dia ceritakan sama orang, nah, ini tidak dapat pahala malah. Kita wajib menutup aib saudara kita. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi tidak malah menyebarkan aib tersebut, menyiarkan aib tersebut. Kenapa? Karena itu dosa hukumnya. Tidak boleh kita menyebarkan aib saudara kita, baik terkait dengan fisiknya, ya, ataupun terkait dengan akhlaknya dia. Kalau dia punya sesuatu yang buruk, dosa, ya, maka jangan kita sebar-sebarkan ke orang lain. Si fulan itu begini-begini orangnya, si Alan itu ya begini-begini, dia pernah melakukan dosa, dia pernah berkhalwat dengan seorang wanita atau seterusnya. Ini tidak boleh seperti ini, ya, tidak boleh. Apalagi pada orang-orang yang masih kita harapkan kebaikannya, apalagi kepada orang-orang yang memang dikenal orang baik pada dasarnya. Kemudian kita lihat, dia melakukan dosa, tidak boleh kita sebarkan, ya.
Sebab apa? Boleh jadi apa yang kita pandang itu mungkin keliru, salah, atau mungkin bisa jadi dia punya uzur. Nah, kita tidak tahu. Makanya kan hendaknya kita memberikan uzur kepada saudara kita itu, ya, dengan uzur yang banyak. Kalau kamu cari uzurnya tidak dapat, maka katakan pada dirimu, barangkali ada uzur, ada alasan dia yang saya tidak tahu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kecuali kata para ulama, kecuali ya terhadap orang-orang yang menyebarkan keburukannya, menyebarkan dan menyiarkan kebid'ahannya, pemikirannya yang menyimpang. Nah, untuk yang seperti ini kata para ulama, boleh untuk kita siarkan aibnya. Kenapa? Ada maslahat. Ya, karena pemikirannya yang menyimpang tersebar kemana-mana. Nah, makanya disitulah ada ulama memberikan bantahan-bantahan rudud ya kepada orang-orang yang menyimpang. Kadang disebutkan aibnya, tapi bukan aib fisiknya ya, tapi mungkin kesalahan-kesalahan dan kebobrokan dia. Bukan disebutkan mentahdir orang, oh si fulan itu kepalanya botak, orangnya itu ini, mentahdir itu ilmiah seperti itu. Tapi menyebutkan kesalahan-kesalahan yang memang tersebar darinya. Ini boleh yang seperti ini demi menjaga kemaslahatan agama, dan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang dibutuhkan akan hal tersebut. Nah, sebab terkadang juga ada orang yang kalau disembunyikan aibnya tambah menjadi-jadi. Ya. Kenapa? Ini orang tidak tahu malu sudah. Nah, melakukan kejahatan itu tidak sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan. Ya. Nah, kepada orang yang seperti ini kata ulama tidak dianjurkan untuk disembunyikan aibnya, justru dilaporkan saja. Nah, supaya apa? Dia taubat, supaya dia tidak menyebarkan kejelekannya kepada orang lain. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ya menolong saudara muslim. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Makanya dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Tolong saudara kita, apalagi yang sedang membutuhkan, apalagi yang sedang berada dalam kesulitan, tolong dia, berikan bantuan kepada dia. Apa saja yang kita bisa berikan bantuan, karena terkadang hal tersebut ya akan memberikan manfaat yang besar kepada dirinya. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW itu, kata Abu Musa, apabila datang orang ingin meminta sesuatu kepada Nabi atau menuntut sesuatu kepada Nabi dari hajat dan kebutuhannya, Nabi langsung menghadap kepada para sahabat. Lalu Nabi katakan, isfa'u tu'jaru, berikan bantuan kepada orang ini, kalian akan dapat pahala, kata Nabi. Ya, kalian akan dapat pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin. Dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim ada yang mirip dengan hadis ini. Nabi bersabda, al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yaslimuhu wa la yuslimuhu, tidak menzoliminya dan tidak menyerahkan dia kepada musuh. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berada dalam hajat, menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhan dia. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qurabatil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelonggaran dari seorang muslim satu kesulitan dari kesulitannya di dunia, Allah akan berikan kelonggaran untuknya dari kesulitan yang dihadapi di hari kiamat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini hadis yang kita bisa bacakan pada kesempatan subuh hari ini terkait dengan bagaimana kita mendidik akhlak kita, ya, bagaimana kita beradab dan bagaimana kita berinteraksi dengan saudara muslim mukmin, tetangga kita, dan kepada saudara-saudara yang lainnya sesama muslim, bahkan kepada orang-orang kafir. Semoga bermanfaat dan semoga
Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perbaikan pada diri dan akhlak kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mendengarkan ucapan yang baik, kemudian bersemangat untuk bisa mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.